Mohon supportnya agar channel kami terus berkembang. Cukup klik pada tulisan subscribe. Salam Kicau Mania, ini dari kita dari Burung Kicau TV mau ngucapin terima kasih sebelumnya. Terima kasih dulu nih sama teman-teman yang udah subscribe dan komen. Nah, di sini aku mau coba menjawab pertanyaan teman-teman yang yang mungkin karena waktu karena waktu aku nggak sempet ngetik di kolom komentar, jadi aku mau jawab langsung aja ini. Yang pertama nih ada dari Om Rizky Pratama. Pertanyaannya, mohon solusinya, kacar saya kanibal sayap. Kalau di track bagong sama kanibal, mohon solusinya Om. Burung baru selesai mabung, masalahnya sebelumnya lagi tak kosongin sama mandi rutin 2 kali sehari. Nah, di sini mungkin kan di videoku kan ada ya penanganan kacar yang kanibal. Nah, terus ini kalau aku lihat-lihatin dia mungkin ini perawatan mandinya, karena perawatan mandinya itu dua kali sehari, ya bukan 2 hari sekali tapi dua kali sehari. Nah, ini kalau mungkin ekstra pudingnya karena dia nggak dikasih kayak gini, jadi dia pas mabung itu dikosongin, itu bener dikosonginnya itu pas begitu dia copot atau lepas sayap, lepas bulu lah, begitu lepas bulu itu dikosongin, bener dikosongin, tapi bukan selamanya dikosongin. Jadi pas lepas bulu pertama aja, pas lepas bulu pertama kita fokusin biar dia diem dulu, biar dia fokus ke mabungnya. Jadi dia fokus ke mabung, kita kosongin dulu EF-nya. Tapi begitu dia udah ambrol banyak, terus ekor udah mulai dokor, udah mulai dorong, itu tetap kita kasih ekstra puding, cuman porsinya nggak terlalu banyak. Nah, kalau untuk burung-burung yang kanibal, aku saranin ekstra pudingnya itu ditambahin ekstra puding cacing. Jadi setiap hari dikasih cacing. Kalau mau istilahnya, kalau mau sore dikasihnya itu antara habis maghrib antara jam 6 ke atas itu dikasih 1. Jadi setiap dia mau istirahat kasih cacing 1. Mungkin untuk Mas Rizky tips dari saya itu aja. Jadi kemarin dia mungkin awalnya dikosongin terlalu lama, terus begitu dia kelar mabung digenjot ekstra puding, jadi burung malah bukannya ini tapi kaget dia. Ini mungkin faktor kaget aja, jadi Mas Rizky nya ini faktor kaget karena EF-nya lagi. Jadi kalau tips dari aku, ini kalau udah terlanjur kayak gini, ekstra pudingnya itu tetap dikasih, cuman dikurangi. Seumpama hariannya 5, kurangin aja pagi 1, tapi dikasih EF cacingnya 1. Jadi jangkrik 1, cacing 1. Ntar sore mandinya kalau pendapatku nggak usah 2 kali sehari, dua kali sehari, tapi mandinya sore aja. Jadi pagi itu fokusin ke jemur bentar, ntar kasih makan, kasih cacing, terus ntar sore habis mandi kasih cacing lagi, tapi jangkriknya nggak usah dikasih. Jadi mungkin itu solusinya Mas Rizky Pratama. Terus ada lagi nih dari Mas Ahmad Ramadan, kalau mandi malam bagus enggak ya? Enggak Om. Nah, aku tadi baru bahas tuh kacar mandi malam itu gimana. Jadi tergantung burungnya, kebutuhan burung itu kan. Kita udah ngerawatin burung istilahnya udah tahu lah karakter burung kita itu gimana. Jadi mandi malam itu perlu apa enggaknya tergantung kebutuhan burungnya masing-masing. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Mas Ahmad Ramadan. Terus lagi ini dari Mas Nazwar Fakih. Om, kacar saya jinak dan bagong. Kalau dengar suara kacar langsung ngeplay bongkar materi, sama juga kalau lihat musuh dari jauh ngeplay, tapi kalau dideketin dia
ngebagong itu emosi apa birahi Om, dan cara perawatannya gimana? Di sini untuk burung-burung yang model jinak dan gampang bagong, kalau model jinak itu emang biasanya burung gampang bagong. Itu bagongnya itu bukan karena dia emosi atau birahi, itu bukan, tapi karena dia tenaganya nggak ada. Biasanya burung-burung yang jinak itu susah diumbar, jadi dia tenaganya mungkin hanya dari matahari aja. Jadi usahain kalau burung-burung yang jinak itu banyakin istirahat, terus jemurnya nggak perlu lama, tapi pakailah umbaran. Jadi pagi kita jemur, ntar kelar jemur langsung masukin umbaran. Nah, mau mandi mau apa biar dia bergerak bebas di umbaran, ntar lama-lama dia tenaganya dapat dari situ. Jadi bukan, kalau pendapatku ini itu bukan karena faktor emosi atau birahi. Jadi itu burung karena terlalu jinak. Burung terlalu jinak biasanya, burung yang terlalu jinak itu malas bergerak, jadi kurang gerak dia, jadi dia tenaganya nggak dapat. Kalau solusi dari aku mungkin boleh dicoba dengan habis jemur itu diumbar, terus ekstra puding pas diumbaran pun tetap dikasih. Jadi pas diumbar tetap dikasih semuanya, dia disuruh lari atau disuruh terbang ya gitulah. Setiap dia 20 kali terbang kasih satu, 20 kali terbang kasih satu kayak gitu. Mungkin jawabanku hanya itu, dan boleh dicobalah sama Mas Naswar Fakih. Jadi bukan, kalau pendapatku bukan karena faktor emosi atau birahi, tapi karena tenaganya. Terus ada lagi ini Mas Nicholas Marpaung. Om, saya mau nanya, suara kacar monoton apakah memang sudah bawaan karakter atau memang biasa disetting supaya lagunya muter-muter? Nah, ini aku juga udah pernah bahas ini, yang kayak gini model kacar yang keluarnya itu monoton. Itu faktor penyebabnya itu banyak. Jadi satu, mungkin pas dia mabungnya istilahnya masterannya itu nggak ada dia, atau masterannya bukan burung hidup, dia pakainya MP3. Jadi terlalu monoton ke dia, terlalu monoton susah diapalin. Kalau MP3 kan mungkin bunyinya monoton kayak gitu susah diapalin, atau berganti-ganti berulang-ulang, gonta ganti lagu, palah bingung. Jadi kalau model yang masterannya istilahnya pas mabungnya masteran tempelannya itu nggak ada, biasanya juga burung jadi monoton. Terus kedua, faktor karena faktor settingan istilahnya kayak gini, ini burung terlalu tinggi, terlalu banyak EF yang bikin dia panas dalam. Jadi faktor panas dalam itu menyebabkan burung itu monoton, keluarnya nggak maksimal, nggak bongkar lagu. Terutama EF Old Hongkong. Jadi mungkin terlalu banyak Old Hongkong, dia jadinya panas dalam. Atau kekenyangan jangkrik, dia juga panas dalam juga, mungkin karena faktor terlalu kenceng settingannya. Nah, terus yang ketiga mungkin karakter Bang. Jadi burung katurangga itu katurangga paruh, bentuk paruh itu nentuin itu burung modelnya nembak monoton satu lubang apa itu burung bawain lagu. Jadi kalau yang karakter istilahnya bawaan dari burung itu biasanya di katurangganya, di paruhnya itu ada tandanya. Mungkin dari tanda-tanda fisik yang dari paruh mungkin pernah aku jelasin. Jadi ada tiga faktor itu. Jadi satu, karena dikala dia mabung masterannya nggak ada. Yang kedua itu karena ketinggian ekstra puding, terutama Old Hongkong atau kekenyangan jangkrik. Yang ketiga karena karakter dia emang model paruhnya nggak bongkar lagu, tapi dia monoton ke nembak. Mungkin jawaban dari aku hanya itu untuk Mas Nicholas Marpaung. Mas penikmat senja, Bang, coba bikinin video cara mengatasi kacar salto dong ya.
kayaknya aku juga udah pernah bahas ini masalah kacar salto Bang. Jadi dilihat aja di channel Burung Kicau TV, mungkin di situ ada Bang, untuk Mas penikmat senja. Terus ada lagi ini Mas Irfan Dapran, ciri-ciri kacar selesai mabung itu gimana ya, punyaku udah 1 bulan lebih mabung, ekor udah tumbuh tapi sampai sekarang masih jatuh bulu halus. Nah itu mungkin udah selesai mabung, cuman istilahnya dia lagi ngeringin bulu. Biasanya itu burung kacar mabung itu biasanya sampai 3 bulan, sampai dia kelar, benar-benar dia kelar kering tuntas itu sekitar 3 bulan. Jadi ciri-ciri kacar udah kelar mabung itu paruh atas yang lancip yang lebih itu udah patah, istilahnya udah rata dengan paruh bawahnya. Biasanya kan ada yang lebih, itu tandanya itu bulunya masih agak basah, jadi masih tetap dia ngerontokin bulu. Selama dia ini paruh atas belum patah, biasanya dia masih ngerontokin bulu. Mungkin itu Mas Irfan Dapran. Terus lagi ini Mas Kalek TV official, kalau udah dimandiin ditutup lagi enggak Om? Ini maksudnya kalau udah dimandiin ditutup lagi, cara rawatan apa gimana ini ya? Jadi kalau cara rawatan, kalau habis mandi ya nggak langsung ditutup, istilahnya habis mandi ya diangin-angin dulu, terus diangin-angin, dia kering, udah nyisir, udah santai, dia istilahnya udah nyaman, baru kita kerodong, kita simpen lagi. Terus lagi nih Mas Kholis Nur, kalau udah terbiasa jemur di atas nggak apa-apa Om? Nggak apa-apa. Jadi burung itu tergantung adaptasinya, dia karena faktor kebiasaan aja. Jadi mau jemur di atas mau jemur di bawah itu pengaruhnya mungkin hanya diadaptasi ke lingkungan sekitarnya aja. Jadi burung takut sama orang, burung yang udah terbiasa jemur di atas kayak gitu aja mungkin, jadi nggak masalah. Jadi mau jemur di atas di bawah itu nggak masalah. Nada Adelia, kacar saya tipe panas Om, karena dengar suara burung apapun langsung nembak, harian gacor, tapi kalau digantang nggak sampai 3 menit langsung bagong. Itu pola perawatannya gimana? Jadi kalau aku ngomong itu kacar itu tipe panas, tipe dingin itu bukan tipe tapi finishing pas mau kegantangan. Jadi dia maunya mandi atau nggak mandi. Jadi kalau burung yang mandi berarti dia maunya dingin, kalau yang dia nggak mandi berarti dia panas. Jadi burung yang mau kegantangan dimandiin berarti dia maunya dingin. Itu kita sendiri yang paham, bukan gimana. Jadi nggak bisa kita nanya ke orang ini kacarku tipe panas apa tipe dingin gitu. Itu kita sendiri yang tahu. Jadi kita mau gantang kita mandiin kayak gimana reaksinya, terus kalau mau gantang nggak dimandiin kayak gimana reaksinya, ntar kita bisa nentuin itu burung panas apa dingin. Terus kalau digantang nggak sampai 3 menit langsung bagong. Nah di sini bukti ini kan dia nentuin sendiri dia tipenya panas apa dingin. Jadi kalau digantang belum 3 menit, baru 3 menit dia bagong, itu banyak faktor. Jadi mungkin karena usia, mungkin karena tenaganya dia nggak dapat, terus mungkin birahinya terlalu tinggi, atau faktor settingan. Jadi di sini kalau pertanyaan kayak gini aku jawabnya ya emang agak bingung sih, karena dia nggak ngasih tahu ini settingan hariannya gimana, settingan ke lapangannya kayak gimana. Kalau di sini ditulis settingan harian sama kalau mau ke lapangan gimana mungkin aku jawab, tapi karena ini nggak ada settingan hariannya ya mungkin kalau aku kayak gitu aja. Jadi pemahaman ke burung kita itu dia tipe panas tipe dingin, apa mau digantang dimandiin apa nggak dimandiin itu tergantung kita sendiri. Jadi terus settingan harian kalau udah ketemu burung, biasanya settingan harian udah ketemu kita tambahin dikit aja, nggak usah terlalu kenceng, dia udah naik sendiri emosi birahinya. Mungkin
itu jawaban dari saya untuk Nada Adelia. Terus lagi ini Ari Fajar, perawatan kacer muda baru mau bung sekali, gimana? Di track dia kerja ngotot langsung bagong. Nah ini kacer muda, kalau aku kacer muda itu jarang lah, aku jangan terlalu sering di track sama burung-burung yang udah mapan, istilahnya udah keluar materi. Ini mungkin faktornya karena dia masih muda, jadi mentalnya itu belum dapet. Jadi kalau kacer masih muda nggak usah di track, tapi dibawa aja, dibawa biar dia adaptasi dengan lingkungan gantangan. Jadi dibawa, ntar kalau dia udah terbiasa dibawa ke gantangan, tapi nggak usah digantang, tapi dibawa aja. Ntar di pinggiran kita ablak, tapi nggak usah diliatin ke kacer lain, cukup ngeliat dari jauh. Jadi jangan di track. Kalau di track emang biasanya kalau kacer muda kebanyakan kalau udah ditembak sama burung tua dia itu bagong, jadi karena faktor mental bang.